kabarnya hari ini? Baik. Saya. Oke, hari boleh siang gini ya, tapi semangatnya harus tetap menggebu-gebu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita pimpin dengan doa ya. Nah, Ezra, tolong pimpin doa kita sayang. Baik, Bu. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ezra. Oh ya, dari tadi saya dengar kalian manggil saya itu ibu. Kenapa manggil ibu? Kan minggu lalu saya bilang jangan panggil ibu. Ibu itu digunakan untuk panggilan kepada guru yang sudah menikah dan punya anak. Saya jangankan punya anak, pacar aja nggak ada. Wah, berarti Mrs. kalah. Kalau dari Febri, kenapa kalah dari Febri di sini? Iya, Mrs. Febri aja udah punya wowo sekarang. Bah, bener itu Febri. Kita malah buku satu, guys. Malu loh, tau Jurusan apa lah Bu Febri? Jurusan akuntansi juga loh, Mrs. Kakak senior di kelas sebelah. Wah, Yang pintar itu. mantap. Tapi kalau pacaran harus bisa ya jadi penyemangat dan pemotivasi diri kita supaya kita bisa lebih giat lagi belajar dan berjuang bersama-sama. Nah, semuanya juga harus sama ya, harus bisa lebih giat lagi belajarnya. Nah, sekarang apa kalian semua hadir ini semua ini? Hadir, Mrs. Oke, nanti Miss buat absen di GCR. Silakan kalian isi absen ya. Nah, minggu lalu kita udah sampai mana materi kita? Kita minggu lalu sudah sampai masa lanjut dari perusahaan Cipta Jaya Kerja, Miss. Oh iya ya. Nah, untuk flashback ke materi-materi sebelumnya, Miss mau nanya nih, siapa kira-kira yang tahu apa-apa saja siklus dari perusahaan jasa? Ada yang tahu nggak? Ini dari tadi Esra ini diam-diam aja ini. Coba Esra kasih tahu Miss dulu. Apa siklus-siklus dari perusahaan jasa? Baik, Miss. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi, Miss. Lalu jurnal umum, posting besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan, Miss. Nah, benar ya penjelasan dari Esra. Jadi dari siklus laporan keuangan perusahaan jasa tadi, hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu terkait dengan jenis-jenisnya. Nah, dari pembelajaran kita ini, Miss harapkan kalian bisa dapat mengetahui pengertian dan fungsi dari laporan keuangan itu apa, dan kalian mengetahui macam-macam dari jenis laporan keuangan, serta kalian bisa menyelesaikan laporan keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Mengerti ya semuanya? Miss. Nah, baik. Sebelum Miss tampilkan PPT pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu nggak apa saja laporan keuangan perusahaan jasa tersebut? Ada yang tahu nggak ini? Saya, Miss. Ya, siapa tadi tuh? Febri ya? Coba jelasin Febri. Laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan likuiditas, laporan neraca, dan laporan arus kas, Miss. Nah, sudah benar ya apa kata Febri tadi, namun ada yang satu itu yang kurang, yang
terkait dengan laporan keuangan ini. Ada yang tahu kira-kira satu lagi laporan keuangan apa? Saya, Miss. Ya, Isra. Terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan, Miss. Ya, benar ya. Memang terkadang catatan laporan keuangan itu sering dilupakan oleh orang lain. Tetapi catatan laporan keuangan ini ternyata penting sekali bagi perusahaan terkait dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan PPT yang akan Miss share berikut ini ya. Tadi jaringan ibu Miss lagi terganggu. Nah, terima kasih ya Ezra udah menampilkan PPT kita untuk hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Apa sih laporan keuangan perusahaan jasa itu? Nah, secara umum, laporan keuangan perusahaan jasa ini adalah laporan yang berisi mengenai pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Nah, transaksi ini seperti pembelian dan juga penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ini berguna untuk mengetahui kondisi finansial dari suatu perusahaan secara keseluruhan. Nah, laporan ini nantinya bakalan diperlukan oleh para stakeholder atau pengguna informasi akuntansi yang bisa melakukan evaluasi dan juga pencegahan akan terjadinya suatu masalah yang kemungkinan terjadi pada perusahaan tersebut. Slide selanjutnya, Isra. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui mengenai fungsi laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, yang kedua itu ada terkait dengan fungsi laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama itu, fungsi dari laporan ini tentunya digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan ataupun aktivitas suatu perusahaan. Artinya, kondisi suatu perusahaan tersebut tinggi atau rendahnya menunjukkan tingkat dari berapa besar profit yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua sebagai acuan untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana. Nah, seperti kita ketahui, para kreditur itu tentunya bakalan melihat laporan keuangan dari perusahaan apabila mereka ingin memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Apabila kondisi perusahaannya itu tidak memungkinkan atau buruk, maka para kreditur cenderung tidak akan memberikan pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat. Dan yang terakhir, bagi para pemegang saham tentunya si laporan keuangan ini berguna untuk membantu mereka dalam mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam perusahaan. Next slide. Esra. Slide selanjutnya, Esra. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama itu seperti teman kalian katakan tadi, ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Jadi nanti di laporan keuangan laba rugi ini kalian itu mencari apakah perusahaan itu mengalami keuntungan ataupun rugi. Caranya rumusnya itu dengan kalian menjumlahkan seluruh total pendapatan dari perusahaan dikurang dengan seluruh total beban yang ada di perusahaan tersebut. Next slide. Next slide, Ezra.
Oke, selanjutnya mengenai akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, akun-akun yang ada di laporan laba rugi ini seperti itu. Semua pendapatan yang didapatkan oleh si perusahaan ini dengan beban yang dikeluarkan si perusahaan ini. Selanjutnya itu yang ketiga ada pajak. Jadi pajak yang diperoleh yang ada dalam perusahaan ini akan dikurangkan dengan pajak tersebut. Jadi nanti dia dapat laba setelah pajak. Nah, selanjutnya itu terkait dengan laporan laba rugi ini ada dua bentuk, yang dimana bentuk pertama itu multiple step namanya. Nah, multiple step ini yaitu laporan laba rugi yang disusun secara bertahap sehingga dikenal beberapa jenis laba seperti laba kotor, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak. Jadi di multiple step ini setiap pendapatannya dipisahkan. Sementara bentuk single step ini dia setiap pendapatan maupun bebannya itu dia disatukan menjadi satu. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bentuknya. Next slide, Esra. Next slide, Esra. Nah, seperti ini dia bentuknya yang si multiple step. Kalian bisa lihat bahwasanya di multiple step ini si pendapatan dengan pendapatan di luar operasi itu dibedakan. Seperti yang saya katakan tadi, dia dipisahkan. Sementara di slide berikutnya di single step, slide selanjutnya Esra. Nah, di sini di single step dia disatukan. Nah, nanti kalian cara mengerjakannya itu kalian cari dulu pendapatan dari perusahaan tersebut seperti pendapatan operasi, pendapatan di luar operasi itu kalian jumlahkan, maka di yang XX sebelah kanan itulah nanti jumlah dari penambahan operasi si pendapatan tadi. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan si bebannya, lalu nanti setelah itu si total pendapatan tadi kalian kurangkan dengan total beban, maka dapatlah dia laba bersih si perusahaan tadi. Next slide, Esra. Oke, selanjutnya terkait dengan adanya laporan perubahan ekuitas. Ini laporan yang kedua dari laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal selama satu periode dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, laporan perubahan modal ini terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan, ditambah dengan laba bersih selama satu periode dan dikurangi dengan pengambilan price. Nah, komponen-komponen dalam laporan perubahan ekuitas ini yaitu modal awal. Nah, modal awal ini diperoleh dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Yang kedua, laba atau rugi dari perusahaan. Nah, ini nanti kalian ambil dari laba bersih yang telah kalian dapatkan di laporan laba rugi yang sebelumnya. Yang ketiga itu penarikan atau price. Nanti setelah si price ini kalian dapatkan dari neraca lajur, kalian kurangkanlah pendapatannya dengan price atau pengambilan pribadi ini. Yang terakhir itu modal akhir dari si perusahaan. Next slide. Nah, seperti ini dia bentuk dari laporan perubahan ekuitas. Nah, nanti kalian kalian cari dari neraca lajur bahwasanya modal awal dari perusahaan tersebut berapa. Kalian catat itu yang di atas yang ada XX sebelah kanan paling atas. Lalu kalian cari laba bersih dari laporan keuangan laba rugi yang sebelumnya kita pelajari tadi. Yang kedua, itu kalian cari price-nya. Nah, laba bersih dikurang dengan price. Dapatlah dia kenaikan dan penambahan modal. Kemudian, si kenaikan atau penambahan modal ini kita tambahkan dengan modal awal tadi yang di atas. Maka dapatlah dia modal akhir. Inilah dia yang disebut dengan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Next slide, Esra.
Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan laporan neraca, kemarin kan Ibu ada suruh kalian untuk baca buku kalian mengenai laporan neraca ini. Ada yang tahu nggak akun-akun apa saja yang ada dalam laporan neraca suatu perusahaan? Coba ada yang tahu? Indah? Akun-akun yang dalam laporan neraca ya, Bu? Iya. Saya, Bu, akun-akun yang ada dalam laporan neraca kan, Bu? Iya, benar Indah. Laporan dalam neraca. Halo? Iya. Iya, lanjutkan Indah. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Lanjutkan. Ada dalam laporan neraca itu Iya. ada kelompok aset, di mana kelompok aset terdiri dari aset lancar, aset jangka panjang, aset tetap, aset yang tidak berwujud, dan aset lain-lain. Iya. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari kewajiban lancar, jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Iya. Sedangkan ekuitas terdiri dari modal saham, agio atau disagio saham, cadangan, dan saldo laba, Bu. Wah, bagus ya, pintar-pintar ini anak-anak Miss ini. Nah, selanjutnya next slide Esra. Nah, ini dia laporan neraca dari suatu perusahaan. Nah, laporan neraca ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Nah, neraca ini merupakan suatu perluasan dari persamaan dasar akuntansi yang dimana isi dari neraca ini terdiri dari kelompok aset. Aset ini terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset yang tidak berwujud, dan aset lain-lain. Nah, kewajibannya terdiri dari kewajiban lancar, jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Sedangkan untuk bagian ekuitasnya ada modal saham, agio atau disagio saham, cadangan-cadangan, dan saldo laba. Next slide. Oke, ini dia dari bentuk si laporan keuangan neraca. Nah, karena waktu kita tidak memadai karena waktu kita tidak memadai hingga ke si laporan arus kas, kita sampai si laporan neraca ini aja ya, kita bahas. Nah, yang selanjutnya itu ada si laporan neraca, yang dimana laporan ini bisa kalian lihat di slide. Bahwasanya kalian mesti mencari dulu berapa aset lancar dari perusahaan tersebut yang terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, penyusutan akumulasi, aset tetapnya berapa, hingga ke si ekuitas atau modal perusahaan tersebut. Oke, next slide Esra. Selanjutnya ada si laporan arus kas perusahaan. Nah, laporan ini menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode sehingga saldo kas itu nampak seperti di neraca. Laporan arus kas ini membutuhkan data atau informasi dari neraca dan periode yang bersangkutan serta laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Yang terakhir itu ini yang kita bahas yang pertama tadi, yang sering dilupakan orang lain, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini selalu dibuat di akhir laporan keuangan. Catatan ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen. Next slide Esra. Next slide Esra. Baik, sebelum kita lanjut
ke pembagian kelompok, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan materi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan pihak-pihak yang Iya, lanjut Febri. Iya, Miss. Saya ingin bertanya terkait pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Ini siapa saja ya, Miss? Nah, bagus ya pertanyaan dari Febri. Nah, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan ini tentunya dari pihak internal perusahaan tersebut, yaitu manajemen perusahaan. Yang kedua itu para pemberi kredit atau kreditur. Yang ketiga pemerintah. Pemerintah ini memerlukan si laporan keuangan ini untuk menentukan besaran pajak yang harus diberlakukan kepada perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada investor dan juga masyarakat tentunya. Masyarakat kenapa mereka memerlukan laporan keuangan ini? Ya tentunya dari masyarakat tersebut pasti ada yang bakalan mencari pekerjaan atau melamar di suatu perusahaan tersebut. Untuk menjatuhkan lamaran mereka, tentu mereka melihat prospek kerja dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Apabila rendah, maka pemberian gaji dari perusahaan tersebut cenderung rendah kepada karyawan tersebut. Nah, selanjutnya apakah Nak Febriani sudah mengerti? Halo Febri, apakah sudah mengerti? Miss, terima kasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita bakalan bagi kelompoknya ya. Miss akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk saat ini Miss yang akan bagi kelompoknya ya. Semester lalu siapa di sini yang dapat nilai paling tinggi akuntansinya? Halo? Halo? Ngomong, Feb. Nilai tertinggi itu Bu Anjeli Afini dalam Pita, Miss. Oh, oke. Kalau begitu Miss akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 Angeli dan Indri. Kelompok 2 itu Febri dengan Indah. Kelompok 3 Lampita dengan Helen ya. Mengerti ya? Mengerti, Miss. Oke. Esra coba tampilin PPT kita yang tadi, Esra. Yang neraca lajur tadi. Coba tampilin Esra. Oke, ini dia dari si Cipta Jaya Karya. Kemarin kita udah sampai di neraca lajurnya kan. Sekarang Ibu mau, tadi kan pembagian kelompoknya udah, Ibu mau setiap kelompok itu membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas hingga ke neracanya. Ibu kasih waktu 3 menit cukup, 3 menit aja ya. Ibu kasih waktu. Nanti kalian diskusikan di grup kalian masing-masing. Oke? Nggak bisa pilih sendiri ya, Miss, kelompoknya. Untuk sekarang jangan dulu ya. Kenapa Miss buat begini? Supaya kalian lebih mahir dalam bidang akuntansi dan bisa bekerja sama dan juga saling sharing dengan teman kalian masing-masing. Percaya deh sama Miss, ini bakalan seru nantinya dan kalian bakalan bisa rata pengetahuannya dan bisa saling berbagi, oke?
Baiklah, waktunya udah habis ya. Kelompok mana ini yang sekarang mau maju duluan untuk menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok mana ini yang mau maju duluan? Halo? Ya, siapa itu? Angeli ya? Iya, Miss. Oke, Angeli, silahkan dijelaskan yang laporan laba rugi saja ya. Nanti yang lain kelompok lain memberikan tanggapan nanti. Silakan, Angeli. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan laporan laba rugi si perusahaan Cipta Jasa Karya. Nah, di sini kami mendapatkan pendapatan sebesar 19.350.000 dan total bebannya itu sebesar 10.790.000 Miss. Maka dari pengurangan pendapatan dikurang dengan beban, dapatlah dia laba bersihnya sebesar 8.560.000 Miss. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah jawaban Angeli sudah benar? Baik, kita lihat di slide-nya. Miss sudah bagi ke grup ya. Slide yang tadi kalian bisa bandingkan apakah jawaban kalian sudah benar atau tidak. Gimana, sudah benar jawaban Angeli tadi? Halo? Halo? Sudah benar, Miss. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Silakan jelasin untuk laporan perubahan ekuitasnya. Siapa tadi lah kelompok 2? Indah, coba jelasin Indah. Baik, Miss, di sini kami mendapatkan untuk laporan perubahan ekuitas si perusahaan Cipta Jasa Karya itu modal awalnya itu kan 54 juta. Nah, untuk kenaikan modalnya itu kami mendapatkannya sebesar 7.060.000 Miss. Maka dari penambahan modal awal dengan kenaikan modal tadi, maka dapatlah modal akhirnya itu 61.060.000 Miss. Terima kasih. Gimana kelompok lain, benar tidak jawaban dari teman kalian? Benar, Miss. Baik. Selanjutnya untuk laporan neraca, silahkan kelompok 3 menjelaskan hasil yang kalian dapat. Jelaskan hasil akhirnya saja ya. Baik, Miss, jadi hasil akhir dari laporan neraca perusahaan Cipta Jasa Karya yaitu untuk total asetnya sebesar 71.400.000 dan untuk bagian total kewajiban sebesar 70.300.000 Miss. Loh, kenapa hasilnya tidak balance itu? Coba kelompok lain berapa jawabannya? Indah dapat berapa? Kelompok Indah dapat berapa dia hasilnya? Saya, Miss, jadi untuk laporan neracanya kami mendapatkan hasil total aset itu sebesar 70.300.000 Miss. Dia balance antara aktiva Ya. dan juga di pasifanya, Miss. Oke, sebentar ya, Miss lihat. Ya, benar ya, bahwasanya si neracanya itu hasil akhirnya itu 70.300.000. Seperti itu ya, bahwa si dalam laporan neraca ini dia harus balance antara aktiva dengan si ekuitasnya. Nggak apa-apa untuk kelompok yang kurang tadi lebih giat lagi belajarnya ya. Jadi bagaimana? Kelompok 3 sudah tahu salahnya di bagian mana? Sudah, Miss, ternyata kami lupa untuk memasukkan Ya, Esra. akun akumulasi penyusutannya, Miss, di bagian aktivanya, Miss. Makanya nggak balance. Oke, nggak apa-apa ya, lain kali lebih teliti lagi ya.
Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa beri kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus ya Angeli. Memang pintar-pintar banget ini anak-anak di sini semua. Nah, dari diskusi kita hari ini terlihat ya bahwasanya kalian itu sudah memahami cara pencatatan dari setiap laporan keuangan perusahaan ini. Nah, jadi begitu ya, kalau melakukan pencatatan tidak hanya tahu letaknya saja, tetapi tahu dari mana asal si data keuangan tersebut. Jadi dari pembelajaran kita ini, Miss bagi kalian atas kelompok tadi supaya kalian bisa lebih fokus dan juga sharing dengan teman-teman kalian. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ini siapa ini yang bisa memimpin doa penutupan untuk pembelajaran kita hari ini? Angeli bisa? Ya, Angeli silakan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak, jangan keluyuran. Terutama Esra, pacaran gak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja, oke? Oke, hindari dulu kerumunan dan banyak-banyak minum vitamin. Nanti ibu bakal masukin forum untuk pengumpulan tugas kalian dan Miss juga bakalan buat tugas. Jangan sampai telat dalam pengumpulannya. Ingat, kalau kalian telat, Miss bakalan kasih pengurangan nilai dari tugas-tugas kalian tersebut. Nah, ini hasil diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk diupload nanti ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat siang. Miss live duluan ya. Selamat siang, Miss. Terima kasih, Miss.